Islam, 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 Ahmadiyat, Ahmadiyat, Ahmadiyat. Ini yang paling dekat dengan kita, yaitu yang ada di dalam Nabi Yahya misalkan ya, kan Nabi Isa, Nabi Yahya kan dengan kita. Nabi Isa, Nabi Yahya itu diutus oleh Allah Ta'ala ke dunia ini, ya, itu untuk menyempurnakan kedatangan seorang nabi yang namanya Elia. Atau kalau dalam bahasa Islam namanya Ilyas. Ilyas. Ya. Jadi tidak melakukan perang fisik. Kenapa coba? Karena agama di akhir zaman itu bukan diserang melalui fisik. Ya. Tetapi melalui apa? Melalui teologi, melalui akidah, melalui kebudayaan. Nah ini perang dengan cara seperti itulah nanti akan terjadi. Ya do'ul harab itu artinya ya tadi meletakkan perang-perang fisik. Ya. Makanya ada tuduhan kan katanya Ahmadi itu membatalkan jihad. Bukan Ahmadiyah yang berpandangan seperti itu. Nabi Muhammad SAW langsung. Baik Pak, seperti biasa tadi yang sudah saya sampaikan. Ini kan amplop bertanya, saya geser dulu nih ke pertama. Yang keringan-ringan tapi nggak ringan juga ternyata. Agak-agak sedikit berat juga ini ternyata. Nah, sekarang kita masuk ke segmen amplop bertanya. Bukan, rakyat penasaran. Oh iya, rakyat penasaran. Tadi baru saya mau ngomong gini, hebatnya saya udah nggak di ini lagi ya. Oh sama ini. Saya udah nggak dibimbing lagi, tapi ternyata salah tadi. Baik, kita sekarang ke rakyat penasaran. Boleh. Duh, onta saya hilang nggak ya? Enggak, mudah-mudahan enggak ya. Oke, baik. Kita ke rakyat penasaran, mudah-mudahan coba kita lihat ini rakyat penasaran akan bertanya seperti apa nih. Perkenalkan, nama saya Kelvin, saya tinggal di Bekasi. Di sini saya mau bertanya, siapakah Mirza Ghulam Ahmad dan bagaimana kedudukannya dalam Ahmadiyah? Yes, ya. Ini agak berat sih. Enggak, saya pokoknya dari Bekasinya dulu. Justru itu, karena nanya dari Bekasi maksud saya. Jadi agak berat. Gimana Pak? Iya, berkenaan dengan kedudukan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad di dalam Jamaah Islam Ahmadiyah ini. Tadi mengapa di dalam pertanyaan-pertanyaan awal itu saya menjelaskan mengenai sejarah para nabi sebelumnya. Ya. Sejarah para nabi sebelumnya. Kenapa saya menjelaskan seperti itu? Karena supaya ketika apa yang saya jelaskan berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini bisa dipahami oleh masyarakat. Baik. Ya, supaya bisa dipahami oleh masyarakat. Contoh tadi misalkan kedatangan Nabi Yahya menyempurnakan kedatangan nabi sebelumnya, kedatangan Nabi Isa, kemudian kedatangan Nabi Muhammad menyempurnakan kedatangan nabi yang seperti Musa dan Roh kebenaran gitu. Jadi supaya masyarakat paham. Tidak tahu tentang pengetahuan itu maksudnya ya itulah memang realitasnya ya. Nah, berkenaan dengan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, beliau di dalam pendakwaannya ini kita langsung potong kompas aja ya ke dalam pendakwaannya. Jadi Hadrat Mirza Ghulam Ahmad itu di dalam sejarah perjalanan hidup beliau adalah orang yang diakui oleh masyarakat bahwa beliau adalah orang yang gemar mendalami ajaran Islam, mempelajari tuduhan-tuduhan terhadap Islam yang dilayangkan oleh agama Sikh, agama Kristen di India pada waktu itu, ya, dan juga kelompok-kelompok kepercayaan lainnya terhadap Islam. Jadi Islam itu ketika beliau datang betul-betul menjadi kalau bahasa kita itu target bulian gitu ya, target bulian. Islam di India pada waktu itu menjadi target bulian kelompok agama lain. Itu diyakini oleh para sejarawan yang ada pada waktu itu berkenaan dengan kondisi Islamnya. Nah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, beliau dari muda hobi berdiskusi untuk membela itu. Bahkan beliau sampai menulis buku judulnya Barahin Ahmadiyah, 4 jilid. Ya, untuk membela kemuliaan Allah Ta'ala, kemuliaan Nabi Muhammad SAW, kemuliaan Al-Quran. Beliau tulis itu.
Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya, sekali lagi tadi fana fillah, fana fi rasul ya, yang Allah, dan itu alami saja beliau lakukan, bukan niat ingin diangkat sebagai tidak. Tidak. Bahkan dalam satu peristiwa orang-orang begitu memuji buku beliau ya, itu juga tertulis bukti sejarahnya. Orang-orang memuji buku Barahin Ahmadiyah. Artinya manusia saja memuji gitu dengan eksisten adanya buku itu di zaman itu ya, di India pada waktu itu. Karena membekali umat untuk menjawab tuduhan-tuduhan terhadap Islam. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat beliau. Ini yang pertama, kedudukan beliau, yaitu sebagai mujaddid di abad ke-14. Pada tahun 1880-an kalau saya tidak salah. Ya. Kalau saya tidak 1880-an. Beliau mendakwakan diri sebagai mujaddid. Pendakwaan sebagai mujaddid ini ada tidak dasarnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Ada. Ya, saya yakin umat Islam kalau berkenaan dengan hal ini mayoritasnya memahami hadisnya. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda ya, sesuai dengan janji Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW tentang umat beliau, bahwa innallaha yab'asu li hadhil ummah ala ra'si kulli sanatin mi'atin mayujadidul hadinah. Jadi setiap permulaan abad Allah Ta'ala akan membangkitkan seorang mujaddid. Yang pernah kita bahas juga waktu itu. Iya, pernah dibahas kan. Nah, dan menariknya Kang Yogi, ini wallahu a'lam ya, memang inilah yang disabdakan juga oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian difirmankan juga oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ini berkenaan dengan adukhon, tanda akhir zaman itu adukhon. Ya. Ketika Hadrat Mirza Ghulam Ahmad mendakwakan sebagai mujaddid abad ke-14 pada tahun 1880-an, tahu apa yang terjadi di Indonesia yang sangat mempengaruhi dunia? Yaitu meletusnya Gunung Krakatau. Meletusnya Gunung Krakatau tahun 1883 Kang Yogi, itu betul-betul mempengaruhi iklim dunia. Gelap karena debu vulkaniknya itu menutupi, kalau berdasarkan riwayat sampai menurunkan suhu bumi, coba bayangkan. Yeah. Artinya debu vulkaniknya luar biasa kan? Nah, sebelum beliau mendakwakan sebagai mujaddid, ya, sebelumnya beliau mendakwakan sebagai mujaddid, kemudian terjadilah satu bencana yang bukan lagi nasional itu, seluruh dunia merasakannya. Artinya apa? Adukhon yang disabdakan dan difirmankan oleh Allah Ta'ala, juga dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, terjadi pada zaman itu. Okay. Nah, itu kedudukan beliau yang pertama sebagai mujaddid. Ya. Terlepas dari orang nanti percaya tidak percaya, itu kembali kepada manusianya ya. Yang kedua, kedudukan beliau adalah sebagai Imam Mahdi, dan ketiga kedudukan beliau sebagai Isa yang dijanjikan. Isa yang dijanjikan. Coba Kang Yogi, ada 3 kedudukan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Orang kan nanti akan buyon kan, akan bercanda serakah amat sih gitu kan, ya bisa bilangnya kan serakah amat sih. Nah, kita kembali flashback ke tadi sejarah para nabi sebelumnya. Ya. Dalam sejarah para nabi itu biasa. Posisi Nabi Muhammad SAW saja. Paling tidak Nabi Muhammad SAW itu menyempurnakan 2 nubuatan dalam kitab sebelumnya. Di dalam Taurat dan juga di dalam Injil. Yang satu menurut Yahudi, yang satu menurut keyakinan agama Kristen. Menyempurnakan 2. Jadi figur Nabi Muhammad SAW ini luar biasa kedudukan beliau. Ya, menyempurnakan kedatangan Nabi yang seperti Musa, dan juga menyempurnakan kedatangan roh kebenaran. Oke, itu. Nah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, ini juga beliau mendakwakan ini bukan keinginan sendiri, karena memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai Imam Mahdi, dan kemudian mengenai pendakwaan sebagai Nabi Isa, itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Diberitahukan. Nah, ini yang menarik Kang Yogi. Mengenai, kok kan yang dikabarkan kedatangannya kan Nabi Isa. Isa yang dijanjikan. Yang Nabi Isa kan. Tapi kok figurnya malah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, bukan Nabi Isa yang dulu. Itu yang saya mau tanya sebenarnya. Nah, gini Kang Yogi. Nabi Isa alaihissalam beliau sendiri di dalam Injil mengabarkan memang beliau akan datang. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengabarkan bahwa Isa akan datang. Nah, akan tetapi Kang Yogi, di dalam Al-Quran kita dapati, bukti-bukti sejarah kita temukan, bahwa Nabi Isa alaihissalam yang dahulu itu sudah wafat. Oke. Dan yang memiliki keyakinan seperti ini bukan hanya Ahmadiyah. Bukan hanya Ahmadiyah.
Tetapi umat Islam yang lain pun memiliki keyakinan yang sama. Misalkan, ya ini misalkan nih, salah satu contohnya apa yang ada di dalam tafsir Al-Azhar. Ya, tafsir Al-Azhar. Para ahli tafsir tahu dengan kitab tafsir ini. Itu meyakini Nabi Isa itu sudah wafat. Ulama-ulama yang menjadi referensinya juga sama, meyakini bahwa Nabi Isa sudah wafat. Nah, kalau Nabi Isa yang dahulu sudah wafat, lalu Allah Ta'ala memilih orang lain dong yang akan datang dengan kedudukan rohani seperti itu. Nah, sebagai apa? Saya mengambil contohnya. Contohnya tadi, seperti Nabi Yahya. Nabi Yahya datang diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan kedatangan Nabi Ilyas yang kedua kali. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad juga datang ke dunia ini diutus oleh Allah Ta'ala ya untuk menyempurnakan apa? Kedatangan Isa yang kedua kali. Dan juga beliau Allah Ta'ala langsung juga yang menunjuk beliau sebagai Imam Mahdi yang ditunggu kedatangannya di dalam umat Islam ini. Singkatnya adalah berarti Isa yang dijanjikan bukan wujud Isa tapi kedudukannya. Betul, secara rohani. Baik. Iya. Nah, ini satu lagi Kang Yogi. Pemahaman seperti ini bukan mengada-ngada. Ini disabdakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Baik. Imam Mahdi dan Isa itu orangnya satu, itu Nabi Muhammad sendiri yang bersabda. Yang bersabda ya. Baik. Ada dua riwayat hadis yang menjelaskan tentang hal ini yang pernah saya temukan ya. Yang pertama dalam Ibnu Majah, yang kedua dalam Musnad Ahmad. Di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, ini bisa menjadi tolak ukur ya. Yang pertama, Ibnu Maryama imaman mahdiyan wa hakaman adalan wa yaksirus salib wa yaktulul khinzir. Ini di dalam Musnad Ahmad itu plus dengan tugas-tugasnya. Seperti yang tadi di pertanyaan pertama sudah saya jelaskan. Ya. Jadi Isa ibnu Maryam itu ialah imaman mahdiyan. Dia juga sebagai Imam Mahdi. Kemudian di dalam hadis Ibnu Majah yang diperdebatkan katanya sanadnya bukan matan yang diperdebatkan, sanadnya. Ya. Itu dikatakan walal mahdiyu ila Isa. Tidak ada Mahdi kecuali Isa. Artinya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan di akhir zaman ini dalam pribadi Hadrat Mirza Ghulam Ahmad yang mengemban misi sebagai Mujadid abad ke-14, juga sebagai Imam Mahdi dan Isa di akhir zaman ini, itu tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad tidak bertentangan, Kang. Nah, yang menjadi PR apa manusia, umat di zaman ini? Ya sudah, analisa saja. Cara menganalisanya bagaimana? Lihat apa yang disabdakan oleh Nabi tadi, tugas-tugasnya, itu dilaksanakan atau tidak oleh mereka. Oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad yang mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi dan Isa yang dijanjikan. Baik. Ya. Ini memang agak sedikit panjang sebenarnya kalau kita memang nggak cukup sih waktu setengah jam ini Pak. Harus mungkin berjam-jam gitu ya. Cuma bagaimana lagi gitu. Kita mungkin agak terini dengan waktu ya. Nah mungkin pemirsa MTA nanti kalau memang masih penasaran ya gitu. Baik yang di Jemaat Ahmadiyah ataupun yang di luar Jemaat Ahmadiyah bisa konsultasi ke masjid-masjid Ahmadiyah terdekat kali Pak ya untuk konsultasi lagi dengan mubalik-mubalik setempat gitu dan kita selalu welcome gitu ya Pak ya, intinya. Baik, mohon maaf Pak saya potong sampai situ tapi kalau ada waktu lain kita pasti tetap akan bahas itu. Atau boleh komen di YouTube kok. Betul. Kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan bisa komen di YouTube nanti kita jawab juga sih. Baik pertanyaan maupun keberatan silakan ini aja disampaikan aja. Baik, itu saja Pak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak ini sangat bermanfaat. Ini pasti bermanfaat sih Pak untuk pemirsa MTA atau baik di jemaat maupun di luar jemaat yang sedang menonton kita sekarang. Gitu. Nah sebelum saya akhiri segmen ini Pak, saya mau tanya ke Bapak. Bahasa Arabnya bibi apa Pak? Hah? Bahasa Arabnya bibi. Bahasa Arabnya bibi? Tante. Bahasa Arabnya tante? Tahu nggak? Sebentar. Ini jok ya? Ini udah mau habis Pak. Oh iya. Tahu nggak? Saya bilang nggak ada. Saya nggak tahu deh. Iya biar dikasih tahu. Onta. Onti maksud onta. Oke. Baik. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah segmen, mudah-mudahan segmen ini bermanfaat. Supaya saya tidak mematahkan jok beliau. Betul, iya. Segmen ini bermanfaat untuk pemirsa. Jangan lupa nonton Khutbah Huzur, selalu saya ingatkan itu karena itu adalah program yang sangat bagus untuk keimanan kita juga Pak ya. Gitu. Akhir kata, saya Yogi Arida, Pak Bilal sebagai narsum dan kru MTA, pamit undur diri di program Ahmadiyah Islam. Islam ya Ahmadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
इस्लाम इस्लाम अहमदियत अहमदियत अहमदियत